Terus Bang, gini Bang, kan IKN ini kan dirancang sebagai kota dunia yang mungkin futuristik ya untuk berapa puluh tahun ke depan masih tetap relevan gitu ya kan. Nah, bagaimana kemudian memadukan konsep tersebut dengan arsitektur lokal gitu ya kan? Ya, jadi sudah ada sih contoh-contoh. Jadi gini, ketika pertama kali desain Istana Presiden didesain oleh seorang pematung, memang sedikit ada diskusi panjang sama teman-teman arsitek. Nah, itu kan lokal betul, lokal pride gitu ya kan. Cuma lokalnya itu saya juga bingung karena kan burung Garuda ya. Iya, iya. Apakah ini lokalnya Indonesia atau lokal Nusantara? Tapi itu tidak ada masalah tentang itu. Tapi kemudian setelah kami melihat hasil desain juara 2, juara 3, juara 1 Istana Presiden, Mahkamah Konstitusi, Gedung DPR. Alhamdulillah sebagian besar pemenang itu mengadopsi unsur lokal. Contoh tadi yang Istana Wapres, dia mengambil filosofi Lamin. Yang juara 2-nya. Ada tameng gitu ya. Kalau tameng itu kalau tidak salah di Mahkamah Konstitusi. Kalau di Presiden itu dia bentuk Lamin. Nah, kalau Mahkamah Konstitusi dia bentuk tameng. Terus kalau di kantor DPR itu filosofi ornamen lah, ada ornamen Dayak dipakai. Nah, artinya ini juga sebenarnya dibenarkan, artinya mengadopsi bentuk dari unsur-unsur di dalam arsitektur Kaltim, baik ornamen, bentuk kesenian. Tameng kan sebenarnya bukan bentuk bangunan tapi bentuk alat perang ya. Alat perang. Nah, itu bisa difilosofikan dalam bentuk analisis transformasi bentuk ya, dirubah tidak plek tameng tapi didesain lah. Didesain ornamennya seperti itu mungkin. Betul, seperti itu. Kalau kami kemarin kan sempat juga ikut lomba itu, tapi lebih banyak kepada memakai simbol-simbol saja. Simbol contoh kan di Lamin itu ada namanya tiang belawing. Tiang besar itu. Nah, itu yang kami coba pasang di Istana Wapres. Nah, sehingga kembali ke pertanyaannya, bagaimana sih penerapan memadukan gitu ya kan? Dari contoh-contoh itu kan bisa kita lihat dari bentuk-bentuk yang bisa kita adopsi ke dalam bentuk baru di ibu kota negara seperti itu. Kalau begitu, Abang bisa mengklaim, kita bisa mengklaim bahwa bangunan-bangunan di sana sebenarnya sudah mengadopsi budaya-budaya lokal sebenarnya, Bang. Kalau dari yang market yang kita lihat gitu ya kan? Khususnya di luar Istana Presiden ya. Kalau Istana Presiden kan jelas bentuk burung Garuda ya. Kalau yang Istana Wapres dan sebagainya itu hampir sebagian besar dia sudah mengadopsi bentuk-bentuk arsitektur Kaltim. Nah, cuma kadang ada pertanyaan begini, bagaimana kalau rumah-rumah yang ada di sekitar situ, rumah menteri dan sebagainya. Nah, itu juga kan menjadi pertanyaan, apakah tetap juga mengadopsi arsitektur itu. Nah, memang kalau secara saya pribadi, bentuk arsitektur Kaltim kan kita sudah jelaskan tadi ada beberapa bentuk. Nah, cuma memang ketika menerapkan ke dalam desain itu ada namanya di dalam dunia arsitektur transformasi bentuk. Jadi tidak harus plek, contoh tadi tameng harus tameng juga bentuknya, tapi ada proses transformasi dan sebagainya. Banyak sih sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada arsiteknya, khususnya saya pribadi, sebenarnya yang perlu diterapkan itu adalah aspek tangible-nya tadi, Pak. Artinya di luar aspek bentuk, bentuk tadi itu kearifan lokal, prinsip waterfront city, prinsip rumah panggung, prinsip ruang komunal, nah seperti hal-hal itu yang saya pikir juga tidak bisa dilupakan gitu. Tapi Bang, kalau arsitek kan kita tidak hanya bicara soal konsep bangunan misalnya kan, terus selesai kita juga bicara soal konsep kawasan gitu. Apakah bagaimana kemudian mengadopsi bentuk kawasan yang juga bisa arsitektur lokal bisa masuk ke situ gitu Bang ya kan? Apakah itu sudah terwujud dalam rancangan-rancangan IKN yang ada ini sekarang? Jadi tadi sudah saya jelaskan bahwa bicara waterfront city itu kan bicara urban design, bicara kawasan. Bicara prinsip bagaimana hubungan antara bangunan dengan lingkungan itu kan sebenarnya bicara kawasan juga. Nah, kalau kita merujuk ke prinsip-prinsip kota dari IKN itu kan dia mempunyai prinsip tiga tema besar, yaitu green city, kota hijau, smart city, sama Spong City. Nah, Spong City ini sebenarnya adalah prinsip-prinsip kearifan lokal tadi itu, bahwa air itu harus meresap ke dalam tanah itu. Nah, tadi contoh kan bahwa hampir sebagian besar rumah yang ada di Kaltim ini, khususnya rumah tradisional itu berbentuk panggung. Nah, panggung itu kan salah satu prinsip Spong City juga. Cuma kita kadang bangunan-bangunan modern sebenarnya sudah menerapkan prinsip panggung, cuma di bawah panggung itu dikasih masif lagi di semen.
Oh iya 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 iya. Iya. Jadi kayak basement tapi ada Ya semen, akhirnya semen. tanahnya tertutup gitu kan, Juga, airnya nggak meresap gitu ya meresap kan. juga seperti itu. Jadi kalau berbicara kawasan seperti itu. Kemudian kembali lagi salah satu smart di rumah Lamin itu kan sebenarnya rumah komunal, rumah kawasan dia. Iya. Kenapa rumah Lamin itu jendelanya besar-besar? Bukan rumah Lamin aja, rumah zaman dahulu besar-besar jendelanya. Fungsinya apa itu? Sebenarnya smart itu. Mereka itu bisa memantau siapapun dari jendela itu ketika memantau anak, memantau musuh, memantau itu kan smart sebenarnya. Oh bukan hanya soal sirkulasi udara gitu bang ya? Jadi fungsi jendela di arsitektur tradisional karena besar-besar itu fungsinya juga bisa memantau ke arah segala arah. Karena karena satunya dia menghadap ke sungai, tapi di belakangnya itu dia bisa memantau kemana-mana. Nah, serta tadi langsung kan sebenarnya sudah smart itu dia. Iya iya iya. Artinya komunikasi sudah jauh ke depan sebenarnya. Banyak sebenarnya pesan-pesan yang disampaikan dari arsitektur tradisional itu bang ya. Iya, banyak sekali. Tapi mengapa kemudian kita meninggalkan konsep-konsep itu, bahkan kita berkiblat ke Eropa, bahkan ke Amerika gitu ya kan? Betul. Oke. Nah, itu ada satu tokoh arsitektur kita, arsitektur Nusantara namanya Prof. Yosef. Itu sekarang lagi berjuang bagaimana teori-teori ataupun prinsip-prinsip arsitektur Nusantara itu sebenarnya bisa dipakai juga di dalam mendesain karya arsitek. Jadi tidak hanya berkiblat kepada teori-teori Eropa. Iya. Nah, contoh tadi itu prinsip namanya kalau kita di dalam arsitektur itu dalam membangun itu namanya tektonika. Nah, prinsip tektonika ini sebenarnya bisa diterapkan di dalam mendesain sebuah arsitektur tradisional. Kenapa tadi itu banyak karya kecerdasan lokal yang terabaikan selama ini. Nah, itu saya pribadi juga sekarang ini lagi konsen ke arah sana. Artinya coba mengangkat isu-isu kearifan tradisional yang bisa menjadi isu di IKN sebenarnya. Jadi cuma sekarang ini satu kelemahan di IKN itu adalah banyak material luar. Apakah itu berpengaruh juga bang? Oh ya, otomatis bagaimana mengangkat isu lokalnya kalau materialnya banyak material luar? Tapi kan kalau kita lihat kondisi Kaltim memang dari sebagian besar kan memang impor dari luar daerah gitu ya kan? Betul. Ada satu yang sekarang ada satu desain saya coba memaksimalkan material lokal. Kayu galam. Kayu galam selama ini itu menjadi limbah konstruksi hanya sebagai apa? Untuk menopang. Oh, yang penopang ya, kayu penopang kayu itu galam bang, itu. ya. Itu kayu galam sekarang itu di Bali dipakai dijadi bahan untuk bahan estetika bangunan kayu galam itu. Nah, sekarang potensi kita kayu galam sangat besar sekali apalagi kalau dari Kalsel ya. Yeah. Itu kayu galam tuh banyak sekali tuh. Nah, sekarang itu adalah tantangan kita bagaimana material lokal yang ada di Kaltim ini bisa menjadi juga bahan utama dalam sebuah desain. Kalau kita lihat di Bali itu sekarang banyak bangunan-bangunan dari bambu ya. Iya. Di sini kenapa tidak bisa dimanfaatkan itu? Kebetulan salah satu desain saya di Pasir kemarin saya mendesain sebuah kawasan kuliner. Hampir 70% saya gunakan material kayu galam untuk kayu galam. Biasanya kan kayu galam ini setelah pembangunan usai kan dibuang-buang gitu aja gitu bang. Iya. Itu kan limbah sebenarnya. Hal-hal itu yang artinya coba kita gali kembali lah. Dari sisi ekonomis apakah memungkinkan bang misalnya kita menggunakan bahan lokal gitu ya kan dibandingkan kita dari luar daerah gitu atau dari sisi ketahanan gitu lah. Oh ya. Nah, jadi hasil penelitian juga kayu galam itu kalau dari sisi ketahanan dia nomor 2 setelah ulin. Dari sisi keawetan nomor 3 kalau tidak salah. Nah, keawetan kan ada namanya rekayasa engineering untuk supaya lebih awet itu ada perlakuan ditambahkan ada zat tertentu lah supaya awet. Artinya sebenarnya bisa digunakan sih. Oke. Siap. Bang, mungkin kita beralih topik sedikit. Sambil minum ya? Ya, silakan bang, sambil minum. Aduh, terlalu semangat kita kayaknya. Terlalu semangat. Kalau itu saya minum juga dulu. Minum dulu. Saya juga kalau bicara tentang arsitektur tradisional memang agak semangat kebetulan. Kan sekarang saya ambil S3 juga nih mas. Nah, salah satu fokus penelitian saya itu adalah mengangkat kearifan lokal di arsitektur tradisional tadi itu. Sehingga saya cukup semangat juga bicara itu. Tapi gini bang, IKN ini kan dirancang sebagai sebuah green city ya kan, kota hijau. Kota hijau. Nah, bagaimana kemudian apakah arsitektur Indonesia tradisional itu punya peran yang cukup vital dalam misalnya dari dampak lingkungannya sendiri gitu bang? Ya, kita kalau saya bicara sekedar lisan kan mungkin ada buktinya ya. Saya kembali kepada kita lihat tadi istana itu, Istana Pasir, Istana Gunung Tabur, Istana Sambaliung, Istana Kutai. Mereka semua sudah mengatur garasi sempadan bangunan sampai sempadan sungai. Jadi mereka tahu bahwa
yang ideal ketika membangun di pinggir sungai itu harus ada 50-30 meter dari pinggir sungai. Itu kan setelah langsung mereka sudah berpikir bahwa garis sempadan itu sangat penting sekali. Iya, betul. Nah, kemudian ketika dia mendesain tamannya itu banyak sekali hijaunya dibanding perkerasan. Ruang terbuka hijaunya. Ruang terbukanya cukup banyak. Nah, sebenarnya hal itu kan sebenarnya sudah bisa menjadi dasar bahwa kearifan lokal arsitektur kita itu sudah memperhatikan aspek lingkungan. Seperti itu. Nah, cuma masalahnya tadi tuh karena kita banyak berkiblat ke Eropa yang bangunan masif, rapat dan sebagainya, nah, sehingga hal itu terabaikan. Oke. Kalau itu pertanyaannya. Sebenarnya banyak keuntungan kalau kita kembali ke belakang, lihat sejarah bahwa nenek moyang kita sudah memikirkan banyak hal soal arsitektur gitu Bang ya. Betul. Baik dari sisi bangunan, kemudian kawasan gitu kan. Satu juga yang menarik di Museum Tenggarong. Museum Tenggarong kan tuh desain istana Kutai Kartanegara, tapi dibangun orang Belanda. Nah, pada umumnya orang zaman-zaman dahulu itu kalau bangunan-bangunan besar itu tengah itu pasti ada void. Void itu adalah sebenarnya selain untuk cahaya alami juga sebagai sirkulasi udara di dalam sebuah gedung. Void itu seperti apa nih? Jadi kayak ada lubang. Ya. Jadi gini, kalau semua kayak contoh ini ya, sebesar ini kan beratap. Pasti di tengahnya itu kayak ada void, lubang, tidak diatapi gitu. Oh, iya. Nah, sebenarnya langsung selain untuk berfungsi sebagai cahaya alami, itu juga sirkulasi penghawaan alami sebenarnya. Apa kayak cerobong asap gitu mungkin Bang ya? Cerobong asap, tapi tidak untuk asap, untuk sirkulasi udara ke dalam semua bangunan-bangunan dalam istana. Artinya sebenarnya tidak memeluk hemat listrik gitu ya Bang, kalau dengan listrik, betul seperti itu. Nah, itu dia. Dan konsep green city itu benar-benar bisa dijalankan dengan baik kalau kita kemudian berkaca lagi kembali ke arsitektur tradisional gitu Bang. Betul. Karena ya tadi miris juga kalau kita selalu berkiblat ke teori-teori Eropa, padahal kita mempunyai prinsip-prinsip kecerdasan di dalam arsitektur tradisional kita. Itu baru Kaltim, belum kita lihat lagi arsitektur tradisional di Banjarmasin, di seberangnya sebelah-sebelahnya, banyak sekali sebenarnya. Kalau kita mau kumpulkan, itu bisa menjadi teori satu buku sendiri kali. Bisa saja orang-orang Eropa akan membaca teori-teori arsitektur Nusantara itu, seperti itu. Artinya mungkin Bang, kalau misalnya kita kembali ke konsep tradisional, kawasan IKN kan menjadi sebuah kawasan yang unik gitu ya, dengan kan Indonesia kita kenal dengan beragam budayanya gitu kan Bang. Kalau kita mengakomodir ya Nusa semua lah ya, berapa puluh % gitu ya kan kita akomodir, jadi sebuah ibu kota negara yang ya sebuah etalase yang menarik juga bagi masyarakat luar gitu ya sebenarnya Bang ya. Betul. Apa kita juga perlu membuat sebuah monumen khusus gitu Bang di IKN gitu ya kan, untuk yang berkonsep juga memadukan unsur tradisional dan futuristik gitu ya kan. Jakarta punya Monas nih misalnya ya kan. Apa kita perlu membuat seperti itu juga kalau sangat Bang? Ya, kemarin kebetulan kan kami juga sempat ikut Sampah Bayu lah, ikut lomba Istana Wapres. Saya terapkan itu tadi di desain di tim kami itu ada namanya tiang belawing itu. Tiang belawing itu tiang besar yang di tengah. Yang tengah seperti rumah Lamin deh ya. Kalau di rumah Lamin sendiri yang asalnya sebenarnya fungsinya juga ini smart ya. Dia ini sebagai alat untuk mengetahui informasi. Jadi kalau ada orang dari anggaplah 20 km dari rumah Lamin, dia akan mengetahui rumah Lamin itu di sana dengan tiang itu. Jadi kan sebenarnya fungsinya fungsi informasi kan? Iya, penanda bagaimana ya? Penanda, tapi fungsi informasi. Nah, yang kami desain di Istana Wapres kali kemarin tuh, fungsi belawing ini tidak hanya sebagai itu, tapi juga sebagai alat objek wisata. Ya, di dalamnya itu kayak ada semacam lift, bisa naik ke atas, mirip monumen Monas. Iya. Cuma kita ke filosofi arsitektur lokalnya. Lokal, bentuknya gitu ya, bentuknya seperti itu. Maknanya seperti itu. Kemudian dibungkus oleh bunga rafflesia. Karena ternyata di Kaltim ini ada juga bunga rafflesia. Oh iya? Tapi berbeda dengan rafflesia yang ada di Sumatera. Di Bengkulu ya. Di Bengkulu tuh ada tunggul di tengahnya. Kalau kita ini rafflesia kita enggak, dia bunga besar juga, tapi tidak ada tunggul tengahnya seperti itu. Itu yang kita angkat kemarin. Seperti itu. Jadi filosofi bicara tentang arsitektur Kaltim dari aspek lingkungan, tidak hanya bicara budaya tapi juga flora dan fauna juga. Jadi lengkap sebenarnya gitu Bang. Kita bisa belajar dari masa lalu sebenarnya. Betul, masa lalu, lingkungan sekitar dan keunikan-keunikan yang ada di dalamnya. Karena nenek moyang kita sebenarnya sudah memikirkan banyak hal-hal detail dalam konsep sebuah bangunan atau kawasan tuh ya. Coba Mas Jan bayangkan, zaman dahulu itu nenek moyang kita dengan rumah yang seperti itu sederhana,
sakitnya itu tidak separah-parah sakit yang tinggal di Oh, iya. yang sekarang ini. Itu mungkin faktor itu juga Bang yang bisa jadi ya. Kalau saya pribadi sebagai praktisi di arsitektur, rumah itu sangat mempengaruhi kesehatan seseorang. Itu dampaknya ketika saya lihat Mas, di 2 tahun terakhir ketika pandemi, orang yang tinggal di rumah itu ketahuan dia sakitnya ketika kondisi rumah seperti apa. Itu kelihatan. Itu yang kita sebut di dalam arsitektur psikologi arsitektur. Seperti itu. Mereka juga tidak bergantung misalnya dengan teknologi karena menciptakan sirkulasi. Zaman dulu 20 AC tetap dingin gitu di dalam rumah gitu Bang. Ya, itu terkait perubahan iklim ya. Iya. Nah, sebenarnya perubahan iklim terjadi itu ya karena tadi itu arsitektur modern yang sangat erat sekali pengaruhnya. Kalau kita dari dulu kembali ke prinsip-prinsip arsitektur tradisional, mungkin perubahan iklim ini bisa kita tekan pemanasan global. Pemanasan global ya kan. Iya. Prinsip tadi. Apalagi Kalimantan kan paru-paru dunia gitu. Nah, iya betul sekali ya, apalagi paru-paru dunia. Oke. Bang, terus bagaimana kemudian pembangunan IKN ini bisa belajar dari kearifan lokal gitu ya kan, terutama yang dari arsitektur tradisionalnya gitu ya kan. Bagaimana kemudian ya kita membuka wawasan lah terkait dengan kepada orang-orang di atas sana, bagaimana kemudian kita bisa belajar dari kearifan lokal ini. Ya, tadi ada 2 ya. Pertama tangible dari segi bentuk fisik maupun intangible dari non fisiknya. Saya lebih tekankan kepada belajar dari kearifan lokal dari non fisiknya. Tadi itu contoh bagaimana menciptakan ruang yang bisa menjalin keakraban satu sama lain. Nah, contoh gini aja. Saya pribadi, mohon maaf kalau saya salah. Meja kita ini aja sebenarnya kalau menurut saya ini masih terlalu jauh space, personal space saya, sehingga ketika makin jauh jarak satu sama lain itu kadang informasi itu tidak detail. Itu sangat mempengaruhi. Nah, ruang interaksi yang diciptakan di dalam istana presiden, wakil presiden mestinya memperhatikan kondisi itu. Ada namanya teritori presiden seperti apa, teritori masyarakat seperti apa. Nah, itu bagaimana menghubungkan sehingga menciptakan keakraban di dalamnya. Memang sih perlu studi terkait itu ya, tapi prinsip itu harus diterapkan di dalam bangunan-bangunan publik. Walaupun memang bangunan publik di istana presiden itu kan ada unsur secretnya. Tapi kan ada beberapa yang bisa diterapkan tadi itu saya bilang ruang komunalnya. Nah, itu satu. Kemudian prinsip prinsip tadi waterfront, karena ada beberapa daerah di IKN itu yang memiliki kayak danau-danau buatan. Nah, artinya bahwa danau itu sebagai arah pandang view ke sana. Beranda depannya. Kemudian tapi kalau tidak salah di IKN itu yang menjadi vokal itu ada namanya sumbu kebangsaan dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara kearifan lokal intangible-nya juga terkait bagaimana prinsip-prinsip panggung itu diterapkan. Jadi tapi sebenarnya sudah diterapkan ya. Kan konsep Spong City itu kan sebenarnya mengadopsi tadi prinsip-prinsip panggung tadi itu Spong City seperti itu. Bang, kalau kita menelusur ke belakang gitu kan, kita bicara Indonesia punya beberapa istana juga gitu, baik ada Istana Merdeka, Istana Negara, istana di Bali mungkinnya di Bali, terus mungkin di mana di Bogor. Nah, itu apa istana-istana yang sudah kita punya itu sebenarnya sudah mengakomodir kearifan lokal masing-masing wilayah Bang, kalau kita berkaca dari sejarah itu. Jadi beberapa ahli mengatakan begini, bahwa arsitektur di Indonesia itu terbagi dalam 3 periode. Periode sebelum kolonial. Ya, prakolonial. Nah, itu sebenarnya banyak arsitektur Nusantara yang terabaikan. Nah, yang ketika prakolonial sama kolonial itu kan sudah ada unsur pengaruh Eropa. Arsitektur Eropa. Nah, yang dibangun sekarang ini kayak Istana Presiden sebagai kan sudah ada pengaruh unsur Eropanya. Nah, itu saya tidak terlalu banyak mengetahui, tapi biasanya arsitektur yang dibangun sebelum modern itu biasanya masih sangat kental urusannya dengan lingkungan. Tapi ketika masuk di zaman modernitas ini, artinya yang sudah berhubungan dengan modern itu memang sedikit mengabaikan aspek unsur lingkungannya. Nah, kalau tadi ditanya bagaimana dengan arsitektur istana presiden, saya juga tidak bisa begitu detail karena saya tidak melihat secara detail seperti apa sih desainnya. Tapi kalau secara umum itu pasti sudah ada pengaruh dari Eropa. Arsitektur Eropa. Karena itu peninggalan zaman Belanda juga kebanyakan kata-kata Belanda juga. Nah, biasanya kalau bangunan-bangunan Belanda itu dia sedikit kurang memperhatikan aspek tropisnya. Nah, beda kalau arsitektur tradisional itu sangat kental sekali tropisnya kan.
Nah, seperti itu. Artinya karena ini kesempatan kita membangun sebuah ibu kota baru, sebuah wilayah yang baru, kesempatan kita gitu ya. Betul, itu kata kuncinya. Artinya kalau bisa ke depan ini ibu kota negara kita ini kembali lagi bahwa kita punya loh ilmu-ilmu arsitektur di tradisional di zaman Nusantara dulu. Oke. Seperti itu saya pikir. Nah, karena itu yang membedakan Indonesia dengan arsitektur yang ada di sekitarnya ataupun di dunia lainnya seperti itu. Oke, siap. Oke Bang, statement terakhir deh terkait dengan pemanfaatan arsitektur lokal di IKN Nusantara nih Bang. Apa itu ya? Terkait itu ya. Artinya gini, mungkin para pengelola ataupun yang mengurusi ibu kota negara ini ketika ingin membangun sebuah ibu kota negara yang akan merubah bentang Kaltim, kan pasti akan berdampak positif alhamdulillah. Yeah. Nah, jangan sampai berdampak negatif bagi masyarakat di sekitarnya. Nah, salah satunya untuk mengurangi dampak negatifnya itu dari sisi arsitektur adalah bagaimana menerapkan kearifan lokal arsitektur Kaltim sendiri. Kenapa? Karena masyarakat Kaltim sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Yeah. Dan juga jangan jadi kalau kita menggunakan pendekatan arsitektur lain itu akan berubah mindset orang di sekitarnya. Nah, yang paling parah kalau terlalu modernitas. Karena prinsip-prinsip modernitas itu yang mempengaruhi cara berperilaku kita, cara berarsitektur dan sebagainya. Nah, yang terakhir kali bahwa arsitektur tradisional Kaltim itu sebenarnya banyak hal-hal yang baru bisa diperhatikan di dalam mendesain ibu kota negara. Banyak filosofi juga yang tergantung di dalamnya gitu. Banyak makna yang terkandung di dalamnya yang memberikan dampak positif baik bagi lingkungan, manusia maupun aspek spiritual. Oke, itu mungkin kuncinya itu Bang. Bang Faisal, terima kasih banyak ini atas informasi yang sangat berharga sekali bagi semua, mungkin bagi Tribuners ya kan. Semoga bisa ya memberikan wawasan berbeda terkait dengan pembangunan IKN yang sedang berjalan ini Bang. Ya itu mudah-mudahan juga apa yang saya sampaikan ini baik dan mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini ada kurangnya ataupun salah seperti itulah Mas. Siap. Termasuk pada pendengar sekalian. Siap. Terima kasih Bang Faisal, sukses selalu dan semoga IKN benar-benar menjadi sebuah masa depan yang baik bagi bangsa Indonesia. Amin. Oke. Siap. Tribuners, Ibu Kota Nusantara bagaimanapun juga adalah etalase kita bagi negara-negara lain di luar sana. Karena itu sudah sepantasnya pula kita berharap dan berdoa semoga IKN bisa bisa menjadi sebuah kota dunia yang menjadi kebanggaan kita semua. Akhirnya saya Januar pamit dalam IKN Insight edisi kali ini. Program IKN Insight sendiri merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim bersama Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Daikin, Dexon, Good Sense, Indogas Granite, Modern Style, serta Propan. Cari cat, cari Propan. Saya Januar pamit, salam Ibu Kota Negara.